Oke, jadi ya menarik sekali ya. Jadi banyak banget insight-insight yang saya pribadi baru tahu gitu loh dari penggunaan R, penggunaan data analitik untuk em, untuk riset-riset yang terkait sama linguistik dan humaniora tadi. Mungkin dari teman-teman ada yang rekan-rekan sekalian itu ada pertanyaan, mungkin bisa langsung di-unmute saja atau bisa lewat chat. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau kita santai aja, ngobrol santai aja. Nggak ada, malu-malu masih mungkin. Oke, mungkin sambil nunggu. Oh, ada. Ya, silakan. Selamat siang, Pak Dede. Hai Bu. Saya Weda. Ya. Sorry, nggak hidupin video. Ya, nggak apa-apa. Apa ya, senang sekali sebenarnya dengar topik ini karena saya sangat-sangat tertarik sebenarnya karena betul-betul efisien menurut saya dengan menggunakan R ini untuk apa namanya ya? Mengolah data. Ya, mengolah data seperti itu. Tapi ya Pak Dede kan tahu saya ibu-ibu yang agak lambat masalah apa namanya kode-kodean ini yang cuma tahu satu aja sih takutnya saya nggak apa namanya itu dah tadi yang I have no idea yang aduh pukul anak nih ada nggak tipsnya itu ya supaya kita cepat tahu atau cepat paham kode-kode apa yang harus kita buat atau yang kita perintahkan kepada si ini untuk kita melakukan perintah kita. Jangan 5 tahun lah. Ya, betul. Ya mungkin perlu baca banyak, memang latihan banyak, tapi mungkin ada tipsnya dari Pak Dede sendiri untuk bisa cepat, ya setidaknya yang basic-basic yang tadi tuh, yang misalnya mencari frekuensi atau medium dan lain itu. Gitu aja sih Pak Dede. Terima kasih. Ya. Betul. Semua ingin fast track, saya juga. Tapi memang waktu itu saya bilang bahwa saya baca bukunya Stephen Gries ini yang ini. Halo. Bu Weda bisa cek buku ini di S2. Jadi dia ada memberikan satu chapter di mana dia mengulas soal mencari frekuensi. Oke. Tapi tentunya ketika kita membaca bagian itu ada terminologi yang sudah dijelaskan sebelumnya di bagian basic sebelumnya. Jadi kita bisa langsung saja sebenarnya jump into the code, kita langsung copy paste code-nya untuk menghasilkan itu. Tentu itu tidak masalah. Tapi nanti ketika ada error, kita tidak tahu apa yang terjadi karena kita hanya kopas code-nya. Jadi ketika yang saya lakukan adalah waktu itu saya benar-benar baca bukunya dari front page to the end. That's what I do. Dan saya juga latihan waktu itu memang. Cuma memang ada, kalau saya bilang, ada memang tools lain yang tanpa coding. Stop listening. Ada tools lain yang bisa mengolah teks itu tanpa coding. Cuma memang ada bagian di mana kita akan menjadi lebih repot karena kita melakukan suatu hal di tools ini, kemudian kita untuk buat atau buat tabelnya di tools yang lain, kemudian baru kita kopas ke Word. Sedangkan kalau di R, kita bisa melakukan semuanya di R, nulis makalah, coding, visualisasi, buat website, semuanya di R. Cuma memang cara cepatnya tidak ada, Bu. Nggak tahu Edi, mungkin dia punya pengalaman ya. Saya pribadi, saya tidak ada pengalaman fast track untuk coding tanpa ada background basic knowledge tentang coding itu sendiri. Kita perlu tahu yang basicnya, berarti fondasinya. Ya. Ini memang buku itu ya? Itu buku pertama yang saya baca ketika belajar R. Itu buku bagus, tapi memang intimidating di awal. Saya harus bilang jujur ya, saya nggak mau bilang yang baik-baiknya aja soal R, but it is di awal itu sangat mengintimidasi. Tapi ya seperti iceberg tadi, kita harus baca buku itu.
Oke. Ed, ada ide kamu Ed? Ya mungkin kalau untuk coding Bu ya, jadi memang kalau yang memang benar-benar belum basicnya memang bukan programmer gitu, memang ada steep learning curve-nya, jadi kayak ada tantangan di awal gitu biasanya. Cuman kalau saya sih pengalaman saya dari mengajar dan belajar coding gitu, saya juga pengguna R, tapi tidak se-hardcore Prima Hadi sih, saya lebih ke Python. Biasanya sih begini, saya akan pertama itu mencoba membuat simple function dulu, jadi kayak proses-proses yang simple dulu. Jadi kayak bagaimana ngambil data, terus gimana caranya kita show data, terus gimana caranya kita menghapus data. Nah, sudah itu bisa, baru saya mulai ke tahapan yang lebih sulit. Misalnya mungkin memfilter data, nanti kita mencoba show data gitu. Jadi kalau memang mau advance langsung dengan singkat ya seperti Pak Primadi bilang tadi agak susah memang, tapi the possibility-nya adalah kita belajarnya itu from basic dulu sih Bu. Kalau di biasanya yang saya lakukan ya. Jadi from basic dulu seperti yang saya bilang tadi, terus nanti baru secara increment, dan itu harus latihan sih. Gak bisa belajar sekarang, misalnya nih baca buku atau beli kursus atau ikut kursus, workshop dan lain-lain, terus belajar seminggu, habis itu ditinggal, itu nggak akan bisa. Pasti harus dicoba langsung, karena kan biasanya kalau kita ikut kursus atau baca buku, terkadang data yang mereka punya itu nggak sama dengan data yang kita punya gitu. Jadi pasti akan ada adjustment di sana sini. Nah, di proses adjustingnya itulah kita belajar sebenarnya. Kalau di kita sih biasanya seperti itu. Kurang lebih. Setuju. Iya, terima kasih. Ya, memang betul sih harus praktis langsung, Ya. terus data kita yang kita ikutan ya. Karena kemarin terus terang udah sih pernah ikut workshop art sama Pak Dede juga, cuma Oh udah ya. lupa. Ya Bu, karena nggak dipakai. Tapi Karena intinya fast track tidak ada. Bagi saya tidak ada fast track untuk coding. Tapi fast track maksudnya. Fast track tidak ada. Tapi saran saya Ibu ikuti bukunya Stephen Grace itu. Karena dia ngasih latihan juga Bu. Ngasih data dan ngasih latihan. Jadi ya take whatever time you need. Jadi seberapa pun waktu yang diperlukan dipakai aja. siap. Oke, terima kasih Pak Dede dan Pak Eko. Ya. Oke, ada yang lain lagi mungkin yang mau bertanya? Ya, boleh Pak Edi. Silakan Mbak Yana. Ini peserta setia kita, peserta setia TikTok selalu ada. Ini aduh, karena mau tambah-tambah wawasan, ini masih pemula sekali Pak. Pak, ini saya mau tanya, kalau misalkan ketika kita melakukan pengolahan data untuk pencarian informasi, kemudian data yang kita ambil itu kita crawling ya. Kalau crawling kan bisa data banyak ya, ribuan. Nah, untuk metode untuk pengujian ininya, akurasinya itu bagaimana ya Pak ya? Karena kan susah kalau mungkin tidak ada relevan judgment dari pakar seperti itu. Itu saja mungkin Pak. Iya. Crawling data yang di crawl apa Mbak ya? Yang mau diverifikasi? Misalkan saya akan melakukan misalkan kita buat satu portal untuk pencarian properti misalkan. Nah, sebetulnya kan portal pencarian properti itu banyak sekali ya Pak ya, tapi kita mau bikin portal yang itu menyatukan dari semua website yang ada lah informasinya seperti itu. Nah, cuma saya agak bingung untuk untuk pengujian akurasinya itu seperti apa gitu, karena pada akhirnya kan data yang kita ambil itu menjadi banyak banget kan. Ya, saya nggak punya pengalaman seperti itu, tapi saya punya pengalaman yaitu scraping teksnya Kompas, jadiin terus begitu. Cuma memang kita nggak bisa verify, jadi kadang-kadang memang ada berita yang isinya cuma satu baris kalimat aja. Jadi bagi saya, maksud saya kalau saya ingin verifikasi data teks saya itu saya harus cek apakah korpus berita ini isi sekian kalimat, baru saya bisa pakai.
Tapi saya nggak melakukan itu, jadi saya hanya cari tag sebanyak-banyaknya, dan saya tidak melakukan verifikasi yang lain sih sebenarnya. Cuma untuk yang kayak kasusnya Mbak itu lebih ke mungkin bisnis kali itu ya, Edi mungkin punya jawaban. Kalau mencari data crawling text saja untuk saya olah seperti tadi, analisis menolak di teks COVID itu, saya nggak melakukan verifikasi biasanya. Ya, mungkin coba. Verifikasi itu kayak gimana Mbak? Ya mungkin bisa sedikit dielaborate lagi. Pengujian akurasinya maksud saya. Pengujian akurasi data yang kita peroleh. Oh, validasi data maksudnya. Betul. Bukan validasi data sih, kalau validasi data kan mungkin di awal ya. Tapi maksudnya misalkan saya mau buat satu portal, tadi portal pencarian properti, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ini kan datanya itu kan memang kita crawling dari website-website yang memang menyediakan jasa jual beli properti kan. Kayak gitu. Nah, kemudian ya sudah nanti kita uji coba. Uji cobanya kan artinya saya cari properti, oke, sesuai, nanti keluar hasil gitu kan, seperti search engine kan sebetulnya. Seperti itu. Nah, yang saya bingung adalah bagaimana cara kita menghitung akurasi dari hasil yang diberikan oleh engine yang sudah kita buat gitu. Kalau misalkan datanya terbatas dari korpus, mungkin kan kita bisa ada ya hitung aja precision recall-nya gitu ya. Kan sebelumnya ada judgement-nya biasanya gitu. Nah, kalau data kita ambil crawling aja dari internet kan itu nggak ada judgement dari mana-mana gitu. Nah, kalaupun hitung precision recall-nya kan agak susah gitu. Jadi ini kalau yang saya pahami ini nggak ada ground truth-nya ya Mbak ya, artinya ya? Iya betul, iya betul. Ya memang kalau nggak ada ground truth, memang agak susah sih kalau untuk mau mengklasifikasi sesuatu gitu loh. Kita mau memvalidasi ini benar atau enggak, tapi kita nggak punya ground truth, itu memang agak sulit sih Mbak. Artinya mungkin metodenya yang harus diganti sih ya. Kalau saya sih biasanya clustering sih Mbak. Kalau saya ya. Jadi kita clustering itu, terus kita cluster, dari cluster-cluster itu kira-kira mana yang ada outliers gitu. Kalau saya ya, jadi ada misalnya dari cluster-cluster ini kok ada satu yang nyeleneh nih. Nah itu bisa dijadikan referensi, oh ini bukan gitu. Karena memang kalau akurasi memang harus ada ground truth. Nggak bisa kita tanpa ada ground truth. Oke. Ya kalau precision recall, kalau misalnya kita scraping data dari internet itu biasanya yang pernah saya lakukan juga itu kita kasih labeling gitu Mbak. Jadi ada labelingnya ketika kita ambil. Seperti yang kita kemarin ini loh pribadi, kita kan mau buat riset bareng tuh yang topik modeling, ingat nggak? Ya. Tapi kita nggak jadi waktu itu. Nah jadi misalnya contoh kayak topik modeling nih, ya kan, atau misalnya sentimen analisis, nah itu yang paling kemarin paling relevan. Lagi hype ya. Iya, jadi lagi hype. Jadi ketika sentimen analisis itu kita kan mau mengklasifikasi apakah sebuah berita itu sentimennya negatif atau positif gitu, misalnya simpelnya gitu. Nah, dia kan harus kasih contoh nih ngasih ke sistem bahwa teks yang seperti ini itu negatif loh sentimennya, atau ini sentimennya positif loh. Misalnya contoh kayak COVID, ini sentimen masyarakat ke penanganan COVID positif gitu. Nah, kasih contoh, ini teksnya. Yang negatif berarti ada labeling manualnya kan ya? Iya, itu berat juga. Ya betul. Kemarin tuh soalnya ketika crawling datanya itu kan banyak ya, ribuan kan gitu. Jadinya gitu. Kalau labeling manual kan lumayan juga kan. Ya mungkin ada metode yang tertentu yang memang itu bisa digunakan untuk data yang seperti itu gitu. Iya. Kalau yang kasus saya yang Kompas, saya udah tahu pasti bahwa HTML underlying HTML-nya itu yang akan saya ekstrak itu adalah yang ada tanda tag P-nya itu paragraf. Dan juga saya tahu bahwa berita yang akan saya tarik itu memiliki label virus corona gitu misalnya. Jadi kan code-nya sudah didesain khusus untuk mencari berita itu saja. Dan mengekstrak hanya bagian paragrafnya saja dengan XPath paragraf itu. Jadi iklan-iklan itu udah pasti nggak akan ikut terekstrak di datanya. Jadi itu sih kalau
validasi saya ya, presisi kalau mau ditanya itu ya saya precise kan, saya mau paragrafnya aja yang diambil di laman berita ini, plus judulnya, plus tag beritanya. Itu sih, jadi setelah itu saya nggak ngitung presisi yang lain. Mungkin yang web crawlingnya tidak fokus ke satu website properti mungkin ya Mbak Yana ya. Iya betul Pak. Jadi memang dari beberapa kita gabung konsepnya kan kayak apa ya? Mungkin seperti saya nggak tahu kalau model Traveloka itu juga ambil dari beberapa ini atau enggak tuh? Nah, kalau Traveloka tuh pakai API Mbak biasanya. Pakai ya. Jadi terhubung langsung ke sistemnya si maskapai penerbangan ya biasanya. Ya, nggak crawling sih. Cuman yang menariknya sih sebenarnya gitu juga. Kemarin saya sempat baca juga ada orang yang melakukan labeling itu dengan R, gitu. Jadi dia melakukan topik modeling dulu. Send me the code. Oh, gimana ya, jadi tahapannya? Ya itu nggak dikasih. Code-nya itu nggak dikasih sih. Cuman dia ngasih tahu bahwa they did something gitu. Jadi kayak dia tuh ngambil data. Ya, ngambil data, terus dia melakukan penghitungan frekuensi kata, ya, jadi frekuensi katanya dihitung, dan dari situ dia menganalisis lagi Mbak. Jadi topik teks ini di labelnya ini, teks ini, teks ini, kayak gitu. Jadi kan kayak tadi contoh misalnya kayak yang Pribadi jelasin itu kan ada R bisa menghitung kemunculan ya frekuensi kata gitu kan. Nah jadi di situ bisa misalnya nih kata sambung kata penghubung dihapus dulu, jadi yang ke dari itu hilang, terus kita bisa melihat kata ini muncul paling sering loh gitu. Nah dari situ kan membantu researcher untuk lebih menspesifik lebih memfokuskan teks ini tentang apa. Nah itu sih. Cuman code-nya saya nggak dapet ya kemarin itu, cuman baca bisa kayak gini ya gitu. Cuman ya mirip ya. TF-IDF. Ya, TF-IDF itu. Tapi biasanya di tahap awal kan ya untuk TF-IDF itu ya. Ya. Jadi ketika crawling pakai TF-IDF itu, nah nanti sudah ada labelnya baru kita lakukan machine learning whatever lah. Gitu. Ya, kemarin panjang ya. Iya, proses data pengolahan datanya. Ya. Tahap awal itu sudah dilakukan, tapi ya itu bingung menghitung akurasi di akhirnya sebetulnya. Iya benar. Di endingnya. Ya karena yang seperti saya bilang tadi, selama dia tidak punya ground truth, ya kita bisa ngitung akurasi mau gimana juga. Ya. Baik, berarti tetap intinya harus ambil dulu di awal ya, untuk mungkin sekian data untuk anggaplah korpusnya atau apalah gitu. Ya bisa, tidak semua sih Mbak, mungkin ya beberapa aja dicoba. Ya beberapa, betul. Untuk testing algoritmanya itu. Gitu sih. Terima kasih Pak Edi dan Pak Gede. Ada lagi mungkin yang lain? Kita masih ada waktu lagi 12 menit ya, sekitar 12 menit. Ada lagi mungkin yang bertanya? Kalau enggak saya nanya gitu. Nggak apa kan saya nanya boleh kan? Iya. Oke. Ya saya tadi tertarik ini sih bro, TF-IDF itu kan mungkin bisa sedikit dielaborate lagi cara kerjanya gimana sih TF-IDF itu secara simpel ya gitu. Gimana sih kok bisa langsung muncul ada grafik terus ada angka yang banyak, ada teks ini keluarnya sekian, teks ini keluarnya sekian. Mungkin bisa dijelasin lagi ke teman-teman biar lebih clear gitu prosesnya gimana sampai dia bisa dapat kayak gitu. Ya, dia ada algoritma pastinya, dan saya nggak tahu detail matematikanya, tapi intinya dia akan mengkompensasi kata-kata yang terlalu sering muncul seperti kata-kata preposisi itu dengan kata-kata yang jarang muncul di korpus itu tapi mencirikan teks itu gitu loh. Jadi kan kalau kita lihat misalnya kalau kita hanya mengandalkan term frekuensi, sebenarnya daftar frekuensi listnya saja, semua keempat teks itu pasti akan kurang lebih sama. Frekuensi listnya yang teratas itu pasti yang, dan segala macam. Jadi TF-IDF ini berusaha mengkompensasi hal itu, membuat kata-kata yang sering seperti itu menjadi tidak begitu penting, dan berusaha menonjolkan kata-kata yang memang khas di dalam teks itu menggunakan algoritma yang dia implementasikan di code itu.
Jadi code-nya emang hanya satu baris yang dikasih itu. Underlying Oke. code matematiknya pasti ada di situ. Cuma Oh itu library ya bentuknya berarti ya, tinggal calling ya, function aja berarti ya. running function. Tapi idenya kan, idenya dengan running function adalah kita ingin tahu apa sih kata-kata yang penting di teks ini. Itu idenya kita running function itu, without bothering, tanpa perlu bingung gimana dia mengeluarkan kata-kata penting itu. Kemudian memang tahapan awalnya sebelum kita running satu line function itu, tentu kita harus load dulu teksnya ke R. Kemudian buat frequency list untuk masing-masing teks, masing-masing novel, masing-masing dokumen itu. Dan kita harus buat kolom satu sendiri yang menyatakan, data ini adalah untuk teks 1, kemudian tabel berikutnya untuk teks 2. Itu kan data processing tentu. Setelah itu digabung, baru dia membuat, ada code untuk membuat term document matrix. Matrix kemunculan bersama kata ini di dokumen tertentu. Jadi itu mungkin yang dipakai sebelum kita running ke apa itu, TF IDF itu. Dan kemudian kita tentu setelah itu sorting datanya, kata-kata yang memiliki nilai, anggaplah nilai kekhasan ya, untuk teks itu yang paling tinggi yang mana. Kemudian kita plot seperti itu. Jadi kurang lebih dia kompensasi kata-kata yang sering dibuat menjadi tidak prominent dan meng-highlight kata-kata yang jarang tapi khas untuk teks itu dibandingkan teks yang lain. I see. Kurang lebihnya. Oke, menarik. Jadi saya kepikiran ini sih, mungkin nggak sih algoritma ini kita pakai untuk topik modeling yang tadi kita obrolin itu? Ya, ada algoritma lain, LA namanya, nama untuk topik modeling khusus. Itu ada memang satu line of code, one line, ya karakter fungsi, ya cuma itu saja. Cuma saya belum pelajari itu detail, walaupun ada note kita siapkan. Tapi idenya seperti itu sih topik modeling. Juga misalnya di kumpulan teks itu ada nih teks berita ataupun teks novel. Saya tunjukin aja kali ya. Ya boleh. Mana dia? Ada nggak di sini? Oh nggak, di sini berarti. Oke, ini dia topik modeling ya. Jadi saya masukkan 4 novel tadi, ya kan? Ini kurang gede kali ya. Udah cukup sih. Ya. Oke, good. Jadi saya pakai 4 novel tadi. Saya gabung tuh teks 4 novel yang tadi ya, tak gabung semuanya. Kemudian saya gabung kata-kata dari semua novel itu dan menjalankan ya ini dia. Saya gabung semua novel ini, daftar frekuensinya, kemudian ubah menjadi dokumen, term, matrix, kolom, dokumen, dan kata-kata, tabel frekuensi, kemudian running code-nya. Dan saya minta supaya code topik model ini menghasilkan 4 topik dari keseluruhan dokumen itu. Karena kita tahu bahwa itu terdiri dari 4 novel berbeda kan. Dan kita ingin algoritmanya tuh, dari teks ini yang udah kita gabung ini dan akan diacak nanti oleh algoritma ini, coba jadikan teks ini menjadi 4 topik berbeda. Apa aja sih topik-topik yang berbeda dari teks gabungan ke-4 novel tadi. Dan setelah kita plot ke-4 topik itu, topik 1, topik 2, 3, dan 4, kata-kata yang mencirikan masing-masing topik ini dengan cukup jelas membedakan ke-4 novel tadi. Jadi di topik pertama, kata-kata yang dimasukkan ke topik pertama oleh algoritma tadi mencerminkan kata-kata yang ada di novelnya Gajah Mada itu. Ya. Kemudian di topik kedua, algoritmanya mengumpulkan kata-kata yang mencerminkan novelnya si Tarian Bumi, Oka Rusmini, dan begitu juga yang lain.
seperti ini. Topik ketiga dikelompokkan kata-katanya yang mencerminkan novel Ketika Cinta Bertasbih, kemudian topik 4 untuk Ali Topan. Ya, ada gua dan gue. Jadi idenya di sana kita ingin ngetes algoritmanya dengan data yang sudah kita tahu pasti akan jadi 4 topik. Gitu loh. Dan algoritmanya menemukan bahwa kata-kata di dalam dokumen yang itu memang menjadi 4 topik yang memang benar-benar mencerminkan 4 novel yang kita gabung itu sebenarnya. Jadi itu bisa kita gunakan maksudnya topik modeling seperti itu, dan kita tentunya bisa terapkan untuk kumpulan teks, beragam teks, misalnya gabungan teks politik, teks ekonomi, teks olahraga gitu misalnya. Ada 3 teks berbeda. Kemudian kita minta misalnya topik modelingnya untuk menjadi 3 topik yang sudah kita tahu pasti berbeda. Kita cek apakah benar nggak algoritmanya itu bisa ngelompokin kata-kata dari berita yang ekonomi, berita politik, dan berita otomotif misalnya. Kalau benar berarti algoritmanya jalan, tapi memang kadang-kadang ada kata-kata yang overlap antara topik 1 dan topik 2, walaupun jenis beritanya berbeda. Kadang-kadang ada ditemukan kata-kata yang bisa overlap seperti itu. Jadi itu ide topik modeling ya, mencari kata-kata khas. Maksudnya memecah teks itu menjadi beberapa topik untuk mencirikan teks tersebut. Oke. Berarti kalau yang overlap itu biasanya gimana ya? Misalnya kayak berita tentang contoh misalnya karena COVID jadi tingkat kriminalitas meningkat gitu misal. Berarti kan ada 2 topik nih sebenarnya nih. Yang dalam satu berita kan ada topik kriminalitas, ada topik kesehatan karena ada COVID-nya kan. Nah itu biasanya untuk membedakan atau men-split kalimat atau kata-kata yang overlap itu ada tekniknya nggak biasanya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Jujurnya belum tahu. Kemudian tentu kita bisa membuat, anggaplah kita nyari teks random dan kita nggak tahu isi teks ini apa sih. Bisa aja kita eksplorasi sendiri, coba buat jadi 5 topik itu kira-kira apa sih yang muncul. Ini pure eksplorasi topik. Tapi yang saya lakukan, yang saya tunjukkan tadi dengan 4 novel itu adalah ingin memverifikasi algoritmanya apakah benar-benar bisa dia bedain 4 novel itu menjadi 4 topik. Berarti itu lebih ke validasi gitu ya berarti ya? Validasi algoritmanya. Nanti misalnya kalau Edi punya teks yang nggak jelas tuh sumbernya apa dan ingin kita cari tahu topiknya, berarti itu kita gunakan secara eksploratif algoritma. Dan tentu kita interpretasi, kita nggak cukup cuma ngeliatin gitu tuh, kita harus tetap interpretasi kualitatif itu harus ada juga. Berarti harus tetap jalan ya kualitatifnya ya untuk analisis. Iya. Kita kan kayak tadi jelaskan nih kata-kata yang khas untuk dokumen 1. Terus kalau khas kata-kata ini, ya nggak jalan datanya itu. Tetap harus ada cerita. Oke. Itu menggunakan clustering berarti ya, Pak Gede? Yang mana ya? Yang tadi kan kita belum tahu topiknya apa saja, terus dipecah jadi 4. Idenya seperti itu, Mbak. Dia mengklasterkan ini ke topik-topik tertentu. Dan jumlah klasternya, jumlah topiknya itu kan kita nentuin. Iya. Cuma kadang-kadang kalau clustering teknik yang lain, hierarchical clustering gitu misalnya, dia kan bisa kita tentukan secara otomatis jumlah cluster di dalam clustering. Pakai teknik silhouette width mungkin misalnya. Tapi yang topik modeling ini saya nggak tahu bagaimana kita menentukan secara otomatis. Sangat bertambah wawasan, Pak. Iya, mudah-mudahan. Mengikuti materi Bapak ini. Saya baru belajar. Oke, udah jam 12. Mungkin kalau ada satu pertanyaan terakhir ya, nggak apa-apa lah ya. Lebih-lebih dikit nggak apa-apa kan? Iya. Nggak apa-apa ya. Oke, satu pertanyaan terakhir deh. Ada nggak? Kira-kira. Nggak ada ya. Oke, kalau gitu ya jadi terima kasih atas pemaparannya Pak Gede ya. Jadi sangat-sangat banyak sekali insight yang bisa kita dapat gitu ya.
Dan juga untuk teman-teman yang tertarik belajar R ya, jadi tertarik belajar R, biar tadi Pak Gede bilang kan 5 tahun ya, 5 tahun ya bro ya. Nyaman, tapi sekarang masih belajar loh. Masih belajar ya, maksudnya 5 tahun ongoing kan, masih ongoing kan. Iya, masih ongoing. Jadi kita di Beat School kita ada kelas juga yang ngajar Pak Prima Hadiah langsung itu tiap minggu kita buka kelas ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik silakan. Ini pure R ya, jadi nggak ada Python. Di sini memang fokus ke R. Juga nanti kita sekarang lagi ada promo nih gitu. Jadi kalau mau ikut bisa langsung hubungi kita dari Beat School. Jadi ini tiap minggu ya, mulainya Senin sampai Kamis 4 hari. Jadi kayak short course gitu. Oke, kalau gitu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang baru join tidak dari awal, jadi tidak full, nanti kita akan upload recorded videonya ke YouTube-nya Beat School, bisa ditonton di sana. Dan kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan lain, nanti mungkin bisa langsung ke Pak Gede ya. Pak Gede ada email nggak yang bisa di-contact mungkin? Siapa tahu ada yang mau ngajak kolaborasi gitu. Ya, email, ya bisa email. Oke. Okay. Itu bisa diketik di chat emailnya. Ya, itu udah emailnya. Jadi mungkin yang untuk yang aktifnya apa? Twitter. Oh, Twitter. Oke. Oh, aktif di Twitter juga ya. Maksudnya di situ ada link ke personal website yang juga. Oke. Ya, jadi buat yang tertarik untuk ikut kelasnya bisa kontak kita. Terus yang kalau mau langsung ke beliau untuk hasil riset atau mau sekedar tanya-tanya atau mau minta beliau jadi dosen pembimbingnya mungkin, ya kan, who knows. Bisa kontak beliau ya. Jadi informasinya ada di chat, jadi silakan dicatat. Untuk sesi Bitalk hari ini akan saya akhiri dan terima kasih. Kita ketemu lagi di Bitalk minggu depan ya. Terima kasih. Ya, bye-bye. Bye.